Hai guys, belakangan ini makin banyak yang ngomongin soal Bitcoin, kripto, bahkan CBDC, mata uang digital dari bank sentral. Ada yang semangat, ada juga yang panik dan bilang ini tanda-tanda akhir zaman. Sebagian bilang ini masa depan, sebagian bilang ini sistem daripada antikristus. Karena Bible bilang, Wahyu 13 ayat 17, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali ia mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Waktu semua dunia sudah cashless dan antikristus sudah muncul, maka ayat ini akan digenapi. Dan sementara itu, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Saya bukan ahli keuangan, tapi saya adalah orang percaya. Dan ini beberapa hal yang membantu saya untuk tetap bijak, tetap setia, dan gak cinta sama uang. Poin pertama, jangan cinta uang. Uang itu tidak jahat. Yang jahat adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Baik itu Bitcoin, CBDC, atau tabungan di rekeningmu, entah itu emas, perak, atau bahkan saham sekalipun, bahaya yang sesungguhnya bukan pada mata uangnya, tetapi ketika hatimu mulai lebih bergantung pada itu daripada kepada Tuhan. Mentuhankan apa yang kita miliki. Sangat mudah kita terjebak dalam kejar-kejaran. Kalau aku investasi di sini pasti aman. Tapi kalau aku di sini pasti rugi. Sudah dipindah saja. Setiap hari kita terus pikirin tentang keuangan. Baik memang untuk kita terus belajar. Tapi ingat, Yesus berkata, kamu tidak bisa melayani Tuhan dan uang sekaligus. Jangan biarkan sesuatu yang seharusnya jadi alat malah menjadi tuan atas hidupmu. Poin kedua, bijak dan bukan takut. Bible bilang untuk kita menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Artinya apa? Tidak apa-apa belajar tentang cara kerja uang zaman now. Baik itu di kripto, dompet digital, investasi. Karena ini sendiri yang saya sedang alami. Kira-kira ini saya sedang belajar tentang liquidity providing. Belajar juga tentang perpetuals. Belajar juga tentang DEX. Ini dunia yang baru yang sangat menarik untuk saya pelajari. Banyak hal yang saya nggak tahu tapi nyata. Saya mau berkata, jangan takut ada perubahan atau ikut-ikutan teori konspirasi. Ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang menjadi penuntun kita. Jadi, belajarlah, bertanyalah, ambil keputusan dengan bijak. Tapi jangan panik atau ikut-ikutan tren tanpa pikir panjang. Kalau judol itu sudah fix pasti salah. Karena skema judol adalah untuk membuat kita kalah. Cara main judol yang paling tepat yaitu adalah stop sekarang juga. Poin yang ketiga, bersandar kepada yang kekal. Sistem dunia bisa goyah. Bitcoin harganya bisa terjun payung. CBDC bisa mengontrol. Tetapi Yesus tidak akan pernah tergoyahkan. Saya mau berkata, nilaimu bukan ditentukan dari berapa banyak kripto yang kamu punya. Entah itu dolphin atau whale atau apapun itu. Dan nilai kita bukan ditentukan dari damai sejahtera, berapa banyak rasa aman yang kita miliki dalam tabungan kita. Tetapi kekayaan sejati adalah saat jiwa kita teduh dan kita tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat yang pertama. Di sanalah sumber kepuasan yang sejati ditemukan. Sekarang pertanyaan untuk setiap kita, apakah aku sedang mengejar uang atau memakai uang untuk melayani tujuan Tuhan? Apakah aku takut pada sistem dunia ataukah aku percaya penuh kepada kerajaan Tuhan? Jangan sampai kita lebih sering cek dompet kripto kita daripada cek kondisi hati kita. Mari tetap kita percaya, bukan gelisah. Uang bisa berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Yeshua HaMashiach, bless you.